Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang cara pencegahan eksploitasi anak. Nah, namun ibu-ibu, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, kita akan bermain games. Yakni bermain, nama permainan ini permainan bendera, games bendera ya ibu. Nah, di sini saya memegang dua bendera. Di sini di sebelah kanan saya ada bendera warna pink, di sebelah kiri saya di tangan kiri saya ada bendera warna putih. Nah, nanti masing-masing peserta saya akan kasihkan dua bendera seperti ini ibu-ibu ya. Nah, bagaimana ibu-ibu? Seru, kita akan bermain ya ibu-ibu ya. Nah, ini saya akan bagikan ke ibu-ibu. Oke, nanti setelah saya bagikan, saya akan membacakan pernyataan tentang mencegah eksploitasi anak. Nah, saya akan membagikan bendera ini ke ibu-ibu. Nanti saya akan membacakan pernyataan. Jika dengan pernyataan tersebut menurut pendapat ibu adalah pernyataan tersebut adalah cara mencegah eksploitasi anak, ibu mengangkat warna merah. Namun kalau misalnya menurut pendapat ibu pernyataan yang saya bacakan itu bukan cara mencegah eksploitasi anak, ibu mengangkat warna putih. Baiklah ibu-ibu, kita mulai ya. Saya akan membagikan benderanya sama ibu-ibu semuanya. Oke, udah siap ya ibu-ibu? Udah pegang bendera semuanya? Saya akan membacakan pernyataan yang pertama. Di sini dengarkan baik-baik ya ibu-ibu. Menyuruh anak menjadi kuli angkut barang untuk menambah uang belanja. Bagaimana menurut ibu-ibu? Apakah ini termasuk mencegah eksploitasi anak? Ya, ibu mengangkat bendera warna putih. Ibu Lina, kenapa alasan ibu mengangkat bendera warna putih apa? Ya, tepat sekali. Kemudian selanjutnya, memberikan waktu bermain kepada anak. Ayo, Ibu Lili. Ya, Ibu Lili mengangkat bendera warna pink. Alasannya apa ibu? Ya, tepat sekali ya. Kemudian menyuruh anak bekerja di tempat hiburan malam. Ayo, bendera apa yang diangkat ibu-ibu? Bendera putih. Ya, bendera putih. Apa alasannya ibu mengangkat bendera warna putih? Oke, tepat sekali. Baiklah, cukup sampai di sini permainan kita pada hari ini. Kita lanjut ke materi ya ibu-ibu ya. Kita lanjut ke materi tentang cara pencegahan eksploitasi anak. Sebelumnya, tepuk tangan untuk kita semua ya ibu. Kemudian kita akan membaca cara mencegah eksploitasi pada anak. Di sini ada 16 cara ya ibu-ibu. Nanti ini adalah cara mencegah eksploitasi anak. Nah, siapa yang ingin membacakan? Yang pertama, ya Ibu Lina ya. Ya, tepat sekali, mengupayakan anak tetap sekolah. Kemudian yang kedua, tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Ibu ya. Kemudian yang ketiga, tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, kemudian melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal. Selanjutnya, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain. Selanjutnya, memberitahu anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Ini pada umumnya terjadi di daerah perkotaan ya ibu-ibu. Kemudian, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun. Nah, selanjutnya, tidak membiarkan anak bermain dengan HP atau internet tanpa pengawasan. Jadi tetap kita awasi ya ibu-ibu. Kemudian menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dia lakukan dan dia alami. Jadi kita masih tetap pantau dengan kegiatan anak-anak yang dia lakukan.
Kemudian luangkan waktu untuk bercengkerama atau bercerita dengan anak. Jadi ini penting sekali ya ibu-ibu, kita harus meluangkan waktu untuk anak-anak dan bercerita. Kemudian kenali guru sekolah atau guru ngaji mereka. Nah, kewajiban ibu-ibu di sini kita harus tetap mengenal dan mengenal guru, baik itu di sekolah, guru ngaji, ibu-ibu ya. Kemudian kenali teman-teman mereka. Jadi ibu-ibu juga harus tahu dengan siapa anak ibu tersebut berteman. Kemudian kenali orang-orang dewasa di sekitar mereka. Kemudian tidak menjaminkan anak untuk berhutang. Jadi kebanyakan itu kan kalau yang di daerah-daerah perkotaan itu anak-anak itu dijamin, ini jaminannya anak saya gitu, untuk demi hutang kan ibu-ibu ya. Kemudian tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak. Jadi tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian membuatkan akte kelahiran untuk anak. Inilah tadi 16 cara mencegah eksploitasi anak ibu-ibu. Nah, berbicara tentang akte kelahiran, siapakah dari ibu-ibu yang anaknya belum memiliki akte kelahiran? Nah, berbicara tentang akte kelahiran, siapakah di antara ibu-ibu yang anaknya belum memiliki akte kelahiran? Nah, seberapa penting sih akte kelahiran untuk dimiliki oleh anak? Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang akte kelahiran dan manfaat akte kelahiran. Akte kelahiran itu memiliki manfaat, bisa kita lihat dari sini ya ibu. Manfaat akte kelahiran yang pertama itu sebagai identitas sah anak ya bu ya. Kemudian yang kedua, memastikan asal usul anak. Nah, jadi dengan akte kelahiran ini kita dapat memastikan asal usul anak ini dari mana bu ya. Kemudian mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak. Kemudian selanjutnya mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun ya ibu-ibu. Kemudian kepastian mendapatkan hak waris. Dan selanjutnya sebagai dasar pembuat dokumen lainnya seperti KTP, KK dan dokumen lain sebagainya ya ibu-ibu. Nah, bisa kita lihat di sini ada banyak sekali manfaat akte kelahiran. Jadi setiap anak itu wajib memiliki akte kelahiran. Kemudian di sini kita bisa lihat ada pesan-pesan kunci. Pesan kunci yang pertama, tidak memenuhi hak-hak anak adalah termasuk dalam penelantaran anak. Jadi kita sebagai orang tua itu harus memenuhi hak-hak anak. Nah, yang kemudian yang kedua, sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran, ibu-ibu ya. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah bentuk eksploitasi anak. Jadi kalau kita memanfaatkan anak untuk mendapatkan segala materi, misalnya untuk mendapatkan uang atau dan lain sebagainya, nah itu termasuk dalam eksploitasi anak. Kemudian yang terakhir, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Jadi kita sebagai orang tua itu berhak untuk melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak tersebut. Nah ibu-ibu, dengan anak memiliki akte kelahiran ataupun dokumen seperti KK, nah itu adalah salah satu cara untuk mencegah adanya eksploitasi pada anak ya ibu-ibu ya. Nah ibu-ibu, saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga di antara ibu-ibu yang anaknya belum memiliki akte kelahiran segera diurus akte kelahirannya ya ibu. Nah mungkin sekian dulu penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya ibu-ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.